Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. As'alullaha an yufaqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Wa ba'du. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita pada malam hari ini. Ini insyaallah pembahasan terakhir dari bab terakhir, yaitu bab 11 di semester ini. Insyaallah kita semester ini hanya sampai di bab ini saja. Nanti setelah itu kita nanti akan latihan dan murajaah insyaallah. Baik. Di bab ini, yaitu bab 11, kita mempelajari tentang mubtada dan khobar. Alaysa kadzalik? Bala. Kemarin kita review sebentar. Kemarin kita jelaskan bahwasanya mubtada dan khobar, yang dimaksud mubtada itu adalah yang atau pokok pembahasan yang ingin kita bicarakan itu sebenarnya mubtada'nya. Sedangkan khobar ini pelengkap yang menyempurnakan makna kalimat. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru itu pokok bahasan kita sebagai mubtada. Sedangkan jamilun itu yang menyempurnakan makna kalimat. Kemarin kita bahas juga macam-macam ada mubtada boleh berupa ism sharih, boleh juga berupa masdar muawwal. Ism sharih misalnya Muhammadun talibun. Muhammad ini ism sharih. Muhammad ini ism sharih. Lalu misalnya kalau masdar muawwal kemarin antasumu khairul lakum. Antasumu ini masdar muawwal atau antaqra'al kitaba khairun lak. Antaqra'al kitaba khairun lak. Antaqra'a ini masdar muawwal. Lalu kita kemarin juga membahas tentang ma'rifah dan nakirahnya mubtada. Kemarin kita jelaskan bahwasanya hukum asal mubtada itu hukum asal mubtada itu ma'rifah. Hukum asal mubtada itu ma'rifah. Seperti contoh-contoh di dalam kitab Muhammadun Rasulullah, ana mudarrisun, hadza masjidun, alladhi ya'budu ghairallahi musyrikun, al-Qur'anu kitabullahi, miftahul jannati as-salatu. Baik. Tapi dalam beberapa keadaan mubtada itu boleh nakirah. Dalam beberapa kondisi mubtada boleh nakirah, di antaranya ketika khobarnya berupa syibhul jumlah. Ketika khobarnya berupa syibhul jumlah, maka mubtadanya boleh nakirah. Misalnya talibun fil fasli. Talibun fil fasli. Lalu kondisi kedua mubtada boleh nakirah jika mubtadanya berupa ism istifham. Misalkan man maridun, man fil fasli, seperti itu ya. Lalu kondisi ketiga mubtada boleh nakirah ketika diawali huruf istifham. Hal atau a, misalnya hal talibun fil fasli, hal talibun fil fasli. Kondisi keempat mubtada boleh nakirah ketika mubtada ini mausuf disifati, misalnya talibun mujtahidun fil fasli.
Kondisi kelima, di mana mubtada boleh nakiroh jika mubtada tersebut mudhaf ila nakiroh. Misalnya, talibu ilmin hadirun, talibu ilmin fil fasli. Kondisi keenam, di mana mubtada boleh nakiroh jika mubtada tersebut manfi atau dinafikan, diawali huruf nafi. Misalnya, ma muhmilun najihun, ma muhmilun najihun, muhmilun sebagai mubtada. Jadi, kemarin kita juga sudah membahas urutan mubtada. Urutan mubtada. Kita jelaskan bahwasanya hukum asal mubtada itu di awal. Mubtada dulu baru khabarnya. Mubtada dulu baru khabarnya. Ini secara asal seperti itu. Tapi terkadang boleh juga mubtada itu diakhirkan. Jadi di sana ada keadaan di mana mubtada harus diawalkan. Misalnya ketika mubtada'nya ini berupa ism istifham, maka harus diawalkan. Seperti tadi man mariyudun ma bika, ini mubtada'nya harus diawal. Atau misalkan terkadang juga mubtada ini boleh diakhirkan, terkadang harus diakhirkan. Dengan kata lain, kalau harus diakhirkan itu maksudnya khobarnya harus diawalkan. Seperti di buku. Khobarnya harus diawalkan jika khobar ini berupa ism istifham. Seperti mas muka, kaifa haluka. Ini khobarnya diawalkan, harus diawalkan. Kemarin kita juga menambahkan beberapa kondisi di mana mubtada itu boleh diakhirkan. Boleh diakhirkan kapan saja ketika kita menyusun kalimat dengan tujuan untuk menekankan makna khobar atau untuk pembatasan. Seperti kemarin, mamnu'ud dukhul. Oh, ini saya jadi ingat kemarin ditanya Bu Siti, saya belum belum nyari. Saya lupa saya. Kalau nggak diingatkan ini lupa. Nggak apa, Ustaz. Anda juga lupa. Ini baca baru ingat lagi. Afan ini. Oke, Baik. oke. Contoh yang lain, lillahil hamdu. Keadaan kedua di mana mubtada boleh diakhirkan jika diawali istifham, diawali huruf istifham atau diawali nafi, harfu nafiin. Misalnya, ma qaimun zaidun, ma qaimun zaidun, atau ma mudarrisun, a mudarrisun anta, a mudarrisun anta. Itu didahului, contoh di mana jumlahnya didahului istifham, harful istifham atau huruf nafi. Keadaan selanjutnya, yang ketiga, mubtada boleh diakhirkan jika mubtada'nya nakiroh dan khobarnya berupa syibhul jumlah. Mubtada'nya nakiroh, khobarnya syibhul jumlah. Misalnya, fil fasli talibun, fil fasli talibun. Boleh misalkan kalau talibun fil fasli, boleh juga fil fasli talibun. Keadaan keempat di mana mubtada boleh diakhirkan, yaitu ketika mubtada bersambung dengan dhamir yang maknanya dhamir ini kembali ke khobar. Misalnya, lil haqqi ansaruhu. Lil haqqi ansaruhu. Kemarin kita juga membahas bahwasanya mubtada dan khobar, mubtada itu terkadang boleh dihapus. Khobar maksudnya tidak disebutkan. Khobar terkadang juga boleh dihapus. Terkadang bahkan boleh dihapus dua-duanya. Kapan? Ketika ma'lum, ketika sudah diketahui, sudah bisa difahami. Ketika mubtada itu sudah diketahui, maka boleh dihapus.
Misalkan kemarin contoh di kitab, kalau ditanya mas muka, langsung dijawab nama, itu boleh. Dan nama bisa misalkan mas muka Hamidun. Hamidun di sini kedudukannya sebagai khobar. Aslinya ismi Hamidun, ismi mubtada, Hamidun khobar. Tapi kalau misalkan pertanyaan seperti itu sudah bisa difahami yang dimaksud mubtadanya apa? Pastinya ismi. Nah, mas muka Hamidun. Nah, ini mubtadanya tidak disebutkan. Khobar boleh tidak disebutkan juga ketika ma'lum, ketika sudah diketahui. Misalnya seperti di kitab, kalau ada yang bertanya, man fahimun? Lalu misalkan langsung kita jawab ana. Maksudnya ana fahimun. Ana mubtada, fahimun khobar. Ini khobarnya tidak harus disebutkan karena sudah bisa difahami. Ada pertanyaan man fahimun? Kalau ada yang jawab ana, ya ana fahimun, bukan ana jau'anu, kan gitu. Nggak Tayyib. nyambung. Gak nyambung, nah, kan itu. Selanjutnya juga mubtada dan khobar dua-duanya boleh tidak disebutkan jika ma'lum sudah diketahui. Misalnya ada pertanyaan at-talibun ant, lalu dijawab na'am. Na'am ini huruf, bukan ism, bukan fi'il, huruf. Lalu mubtada dan khobarnya mana? Jumlahnya mana? Dihapus, tidak disebutkan. Aslinya kalau ditanya at-talibun anta, na'am ana talibun mubtada khobar, ini tidak disebutkan. Tidak harus disebutkan karena sudah bisa difahami. Kalau ada pertanyaan at-talibun anta, na'am. Itu pasti maksudnya na'am, na'am ana talibun, enggak mungkin na'am ana muhandisun, kan enggak mungkin. Begitu Om ya. Kemarin kita juga sudah membahas beberapa hukum ketentuan khobar. Khobar ini bisa berupa tiga hal. Bisa berupa ism mufrad, maksudnya adalah kata yang bukan merupakan susunan kalimat, jadi satu kata saja, mufrad. Bisa juga khobar ini berupa jumlah, bisa juga syibhul jumlah. Misalnya kalau khobarnya berupa ism mufrad, misalnya tadi misalkan Muhammadun talibun. Talibun ini satu kata saja kan, bukan susunan kalimat. Muhammadun talibun. Misalnya kalau jumlah ini bisa berupa jumlah ismiyah, bisa berupa jumlah fi'liyah. Misalnya kalau khobar berupa jumlah ismiyah seperti kemarin, as-sayyaratu launuha ahmaru. As-sayyaratu launuha ahmaru. As-sayyaratu mubtada, launuha ahmaru ini mubtada khobar sebagai khobar dari mubtada yang pertama, as-sayyarah. Lalu contoh khobar yang berupa contoh khobar yang berupa jumlah fi'liyah selanjutnya. Tadi jumlah ismiyah, ini fi'liyah. Misalkan Muhammadun dhahaba ilal masjidi. Muhammadun dhahaba ilal masjidi. Muhammadun sebagai mubtada, dhahaba ilal masjidi, dhahaba itu sudah fi'lun dan fa'il kan, fi'lun dan fa'il ini jumlah fi'liyah berarti. Fi'lun fa'il. Fa'ilnya dhamir mustatir. Baik. Selanjutnya contoh khobar berupa syibhul jumlah. Nah, syibhul jumlah ini juga ada dua macam, yaitu bisa dhorof, bisa juga jar dan majrur. Misalkan kalau dhorof, misalkan at-talibu amamal fasli. At-talibu amamal fasli. At-talibu mubtada, amama sebagai khobarnya, dhorof mansub fi mahalli raf'in khabar. At-talibu fil fasli wa huwa mudhaf. Lalu at-talibu amamal fasli, al-faslinya sebagai mudhafun ilaih majrur. Kalau misalkan berupa jar dan majrur, misalkan at-talibu fil fasli. At-talibu fil fasli. At-talibu mubtada, fil fasli jar dan majrur sebagai
khobar gitu ya. Baik. Selanjutnya kemarin kita membahas tentang dalam hal apa saja dalam hal apa saja khobar harus sama dengan mubtada. Kemarin kita sebutkan seperti di dalam buku ada dua hal yang harus sama dengan mubtada, khobar harus sama dengan mubtada, yaitu dalam hal al-ifrad wa tathniyah wal jam'. Dalam hal mufradnya musanna atau jamaknya, bentuknya mufrad, musanna atau jamak harus sama. Seperti contoh-contoh di kitab misalkan al-mudarrisu waqifun, at-tullabu jalisuna, babal fasli mughlaqani, nafidhatahu maftuhatani. Ini dalam hal mufrad, musanna dan jamaknya sama, harus sama. Sedangkan yang kedua, khobar harus sama dengan mubtada dalam hal mudzakkar muannasnya. Mudzakkar muannasnya harus sama. Kalau mudzakkar muannas muannas. Hamidun muhandisun wa zawjatuhu tabibatun abna'uhuma tajirani wa bintahuma mudarrisatani. Baik. Tapi kemarin kita sebutkan beberapa pengecualian. Ini tidak kaidah ini tidak betul-betul kaku dan misalkan tidak boleh ditawar sama sekali, bukan seperti itu. Karena ternyata juga ada pengecualian. Misalnya kemarin atau yang pernah kita pelajari di semester-semester sebelumnya, misalkan kalau jamak ghairu aqil, meskipun bentuknya mudzakkar, maka boleh khobarnya ini bentuknya mufrad muannas gitu ya, mufrad muannas. Nah, ini menyelisih dua hal ini Mas, bahkan udah jamak khobarnya mufrad. Terus kalau bentuknya mudzakkar ini muannas khobarnya kan itu. Menyelisih dua-duanya. Tapi kalau misalkan sama misalkan jamak khobarnya jamak juga itu diterapkan seperti kaidah dasar seperti ini, apakah boleh? Sebenarnya boleh saja. Demikian juga ini kalau misalkan kemarin kita sebutkan beberapa pengecualian mudzakkar muannas, kemarin kita jelaskan ya. Misalkan sebagian ulama bahasa menyebutkan bahasanya yang harus sama mudzakkar muannas itu hanya wasfun mushtaq. Wasfun mushtaq itu kalau khobarnya berupa misalkan ism fa'il, ism maf'ul, as-sifah al-musyabbahah dan ism tafdil, ini harus sama. Atau juga sebagian ulama bahasa menjelaskan hanya muannas dan mudzakkar hakiki saja yang harus sama mudzakkar muannasnya. Kalau yang ma'nawi seperti benda atau yang sesuatu yang berpasangan atau yang anggota tubuh atau misalkan yang dasarnya sama'i seperti syamsun, as-sama'u, itu boleh tidak sama. Jadi mudzakkar muannasnya khobarnya tidak sama dengan mubtada'nya. Atau juga ulama bahasa yang lain mengistilahkan dengan yang harus sama mudzakkar muannasnya ini hanya makhluk hidup saja. Hanya makhluk hidup saja. Baik. Intinya kaidah ini harus sama mubtada dan khobarnya ini kaidah umum. Jadi dasarnya seperti ini. Tapi dalam beberapa keadaan boleh menyelisihinya. Baik. Itu yang kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemarin kita minta PR ya. Alhamdulillah, ini sudah dikerjakan. Kita langsung lihat at-tamrin al-awwal. Di sana perintahnya ij'al kullasmin mimma ya'ti mubtada'an. Jadikan setiap ism yang ada berikut ini, yang di bawah itu sebagai mubtada. Ini tidak ada ketentuan tidak ada ketentuan khobarnya harus berupa apa. Jadi mudah, yang penting ini sebagai mubtada. Gitu
Yang penting ini sebagai mubtada. Baik. Kita jawab tiga-tiga Ibu-ibu. Kita jawab tiga-tiga dari Bu Siti terlebih dahulu. Tafadhali Ahmadu akhuhu al-muslimuna. Ahmadu muslimun. Ahmadu muslimun. Ahsanti, mudah sekali. Selanjutnya, Ahmadu wa akhuhu tabibani. Ahmadu wa akhuhu tabibani. Ahsanti, karena ada dua ini ya. Jadinya tabibani. Tapi kalau misalkan di situ tidak ada wawunya, bagaimana Ahmadun. Bagaimana Gimana Ustaz Afan? Kalau misalnya kan di sini kan ada wawunya kan ya. Ahmadun Ahmadu wa akhuhu Ahmad dan saudaranya kan. Ahmad dan saudaranya. Ini ada wawunya, jadinya berdua. Tapi kalau misalkan tidak ada wawunya, Ahmadun akhuhu tabibani atau akhuhu tabibun. Ahmadu akhuhu tabibun. Jadi akhuhu itu jadinya masuk ke susunan berikutnya ya, jadinya jadi khobar dari Ahmad. Tapi kalau di sini kalau ada wawunya di sini, ada atofnya di sini, maka Ahmad wa akhuhu ini sebagai mubtada. Tapi kalau tidak ada wawunya, Ahmad saja yang mubtada. Baik. Selanjutnya al-muslimuna. Al-muslimuna yusalluna. Al-muslimuna yusalluna fil masjidi. Ahsanti. Al-muslimuna yusalluna fil masjidi. Al-muslimuna sebagai mubtada, yusalluna. Yusalluna ini jumlah fi'liyah ya, sebagai khabar. Ahsanti. Barakallahu. Kalau berarti kalau fil masjid dia syubul jumlah. Syubul jumlah. Khabar kedua atau gimana? Bukan. Jadi jar dan majrur itu tidak selalu menempati posisi khobar, tidak. Kalau dalam jumlah fi'aliyah, jar dan majrur itu biasanya hanya mempunyai ta'alluq saja. Misalkan gini. Jadi dia muta'alliq bi yusallun, misalkan seperti itu. Jadi dia seperti keterangan gitu ya. Seperti keterangan dari fi'il yusallun. Yusallun di mana? Fil masjid, seperti itu. Jazakallahu khairan katsiran. Selanjutnya Bu Uke 3 juga tafadhali as-sayyarah manaratal masjidi at-talibat as-sayyarah jamilatun. Ahsanti, as-sayyaratu jamilatun. Mudah sekali kan ini mah. Selanjutnya manaratal masjid. Manaratal masjidi aliyatani. Manaratal masjidi taknya apa namanya? Ini menunjukkan double ya. Taknya panjang aslinya. Manaratal masjidi aliyatani. Jayat, ini khabarnya musanna juga. Al-akhir at-talibat. At-talibatu mujtahidatun. Ahsanti, at-talibatu mujtahidatun. Ahsanti. Ini semuanya nggak ada yang berupa jumlah atau syubhul jumlah. Nggak ada Ustaz. Ahsanti. Tapi nggak masalah, betul. Ini tidak ada ketentuan. Santai-santai. Selanjutnya Bu Siti lagi, tafadholi Langsung dihabisi saja ini semuanya tinggal 4. Qala Muhammadin alamat tadi. Ahsan. Nggak masalah di sini sama Bu Siti dijadikan ma'rifah dulu. Jadinya qala Muhammadin apa tadi Alal maktabi. Qala Muhammadin alal maktabi. Qala Muhammadin alal maktabi. Tapi kalau misalkan ini nggak dijadikan ma'rifah dulu, bisa tidak
Bisa. Bisa saja, misalkan dibalik alal maktabi qalamun kan gitu bisa kan. Iya. Berarti yang kabarnya berupa syibhul jumlah. Ah, betul. Kabarnya berupa syubhul jumlah. Baik. Selanjutnya tafadhali al-kutub. Al-kutubu mufidatun. Al-kutubu mufidatun ahsanti. Ini muannas ya, khabarnya. Ba'da Ma bika. ma bika ahsanti. Ma bika, ma sebagai mubtada, bika syubhul jumlah sebagai khabar ya. Ahsanti. Nah, Al-akhir man. man ghaibun. Man ghaibun ahsanti. Man ghaibun, man sebagai mubtada. Man mubtada nakirah. Ahsanti. Ada pertanyaan ibu-ibu? Tidak ada? Mudah kan namanya ini? Mudah sekali. Sekarang kita coba at-tamrin ats-tsani. Ij'al kullas min mimma ya'ti khabaran. Ij'al kullas min mimma ya'ti khabaran. Jadikan setiap isim berikut ini sebagai khabar. Kalau tadi yang tamrin awal itu mubtada dijadikan sebagai mubtada, sekarang dijadikan sebagai khabar. Kebalikannya. Taib. Kita coba. Kita coba buka tafadhol ya. Al-ghurfatani maftuhatani. Ahsanti. Al-ghurfatani maftuhatani. Jadi harus muannas tiga kali. Muannas dan musanna. Muannas aslinya ghurfah ini. Lalu dijadikan musanna juga karena ini khabarnya musanna. Al-ghurfatani maftuhatani. Ahsanti. Dua lagi mulaqatani dan jamilah. An-nafidatani mughlaqatani. أحسنت. النافذتان مغلقتان. جيد. جميلة. As-sa'atu jamilatun. الساعة جميلة. أحسنت. فتح الله عليك. selanjutnya Bu Siti. ناجحون متحجبات كيف. Al-mu'minuna najihuna. المؤمنون. Al-mu'minuna. أحسنت. المؤمنون ناجحون. جيد. بعده متحجبات. At-talibatu mutahajjibatun. الطالبات متحجبات. جيد. الطالبات متحجبات atau المسلمات متحجبات. أحسنت. كيف. Kaifa haluka? كيف حالك. أنا بخير والحمد لله. طيب. جيد. أحسنت. كيف حالك. كيف sebagai khabar muqaddam, haluk ini sebagai mubtada muakhar. Ahsan. Fatahallah alaik. Kembali ke Bu Uke, tafadhali. Aina ma wa man. Aina baituka? Aina baituka. Ahsanti. Baiti fi Jakarta. Ahsanti. Aina berarti sebagai khabarun muqaddam ya. Khabarun muqaddam. Ma sekarang. Ma ismuka? Masmuka? Mas muka. Mas muka ismi Muhammadun. Ahsanti. Berarti ma juga sebagai khabar muqaddam. Man sekarang. Man anta? Man anta. Ana talibun. Man anta berarti man sebagai khabar muqaddam. Ahsan. Barakallahu fiik. Ba'dah Bu Siti lagi. Mata, inda, wa fawqa. Mata safaruka? Mata. Safaruka. Mata safaruka. Mata safaruka. Safari yauma ghadin insyaallah. Berarti mata ini sebagai khabar muqaddam. Inda sekarang. Ismailu indal mudiri.
Ismailu indal mudiri. Ahsanti. Ismailu sebagai mubtada, inda itu sebagai zarf, dia khabar. Zarfun mansub. Zarfun mansub fi fi mahalli raf'in khabarun. Khobar. Wa huwa mudhaf. Selanjutnya fawqa. At-ta'iratu fawqa as-sahabi. At-ta'iratu fawqa as-sahabi. At-ta'iratu fawqa as-sahabi. Ahsanti. At-ta'iratu mubtada, fawqa ini juga zarf. Zarfun mansub fi mahalli raf'in khabarun wa huwa mudhaf. Ahsanti, fatahullah alaik. Baik, ada pertanyaan ibu-ibu? Mudah semuanya ini Umeh. Ini sebenarnya ibu-ibu nggak belajar pun juga udah lancar ini. Baik, kita lihat. Ini juga pernah kita jadikan PR, Umeh. Oh, no. Iya atau ya? Iya. Nah, kita lihat. Ij'al lafzal mudarrisi mubtada'an fi 5 jumalin ala an yakuna al-khabaru mufradan fil ula wa dharfan fi thaniyah jar wal majrur jaran wa majruran fi thalithati wa jumlatan fi'aliyatan fi rabi'ati wa jumlatan ismiyatan fil khamisati. Jadikan lafaz al-mudarris sebagai mubtada dalam 5 susunan kalimat. Susunan kalimat yang pertama, khobarnya berupa ism mufrad. Sedangkan kalimat yang kedua, dzaraf. Kalimat yang ketiga, jar majrur. Kalimat yang keempat, jumlah fi'aliyah. Kalimat yang kelima, jumlah ismiyah. Mudah kan ini, Meh? Coba Bu Uke dulu. Tadi setelah itu Siti kan, Bu Uke coba dijawab 2, Dua. Kok mudah sekali. Ini mufrad ini mudah sekali, 3 kalau gitu, 3. Al-mudarrisu sabirun. Al-mudarrisu sabirun. Mudah-mudahan ini doa untuk saya ini, Amin. Mudah-mudahan saja saya jadi orang sabar. Ini kalau sama di depan umum sabar, belum tentu. Ini kalau tanya sama Ayub mungkin jawabannya beda, Apa ya? Al-mudarrisu sabirun. Ahsanti. Athani zarf. Al-mudarrisu indal mudiri. Al-mudarrisu 'inda al-mudiri. Ahsanti. Ba'dah jar wal majrur. Al-mudarrisu fil madrasati. Al-mudarrisu fil madrasati. Nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi ketika kita membuat susunan kalimat itu yang simpel-simpel saja, yang penting sudah betul itu nggak masalah. Kadang kan kita mikirnya, waduh, membuat susunan kalimat itu susah nih, karena mikirnya kemana-mana. Jadi yang penting kosakata yang kita kuasai saja, kita susun. Yang penting kaidahnya betul, selesai kan gitu. Nggak usah terlalu bingung. Baik, ahsan, fatahallah alaik. Selanjutnya Bu Siti, tafadhali. Al-mudarrisu dakhala al-fasla. Al-mudarrisu dakhala al-fasla. Ahsanti. Al-mudarrisu dakhala al-fasla. Al-mudarris sebagai mubtada, dakhala al-fasla ini jumlah fi'liyah sebagai khabar. Jayyid, ba'da jumlah ismiyah. Al-mudarrisu ismuhu Muhammadun. Al-mudarrisu ismuhu Muhammadun. Ahsanti. Al-mudarrisu mubtada, ismuhu Muhammadun ini susunan jumlah ismiyah, mubtada khobar, sebagai khobar dari mubtada yang pertama, al-mudarrisu. Ahsan. Jayyid. Insyaallah nggak ada kendala, ya? Insyaallah nggak ada kendala. Alhamdulillah. Ini kalau misalkan nanti diminta seperti ini, insyaallah nggak ada kendala sama sekali berarti, ya? Maksudnya diminta waktu ujian maksudnya. Baik, mudah sekali ini.
Kita lanjutkan. Hati thalatha jumalin khabaru kulli wahidatin minha dharfun. 3 jumlah. Ini sekarang mubtada'nya bebas, mau apa saja, yang penting khabarnya berupa dzarf. Yang penting khabarnya berupa dzarf. Dzarf itu kan, dan dzarf itu banyak sekali. Nah, coba ke Bu Uke lagi. Ini satu-satu saja. Satu-satu. Jadi Bu Uke satu, Bu Siti satu. Silakan, Al-qittu tahta syajarati. Al-qittu tahta syajarati. Ahsant. Al-qittu tahta syajarati. Maksudnya tahta syajarati ini berteduh di bawah pohon kan namanya. Baik. Atau biasanya sukanya mereka kan tahta syajarati. Nah, biasanya kan begitu. Ahsanti, jayyid. Ba'dah Bu Siti tafadhali. Oh, kabarnya baru Ustaz. Naam, kabarnya dzarf. Al-masjidu janibal mustashfa. Al-masjidu janibal mustashfa. Al-masjidu sebagai mubtada, janiba dzaraf sebagai khabar. Ahsan. Nggak ada kendala juga, berarti alhamdulillah. Sekarang at-tamrin ar-raqam al-khamis. Ar-raqam al-khamis. Ini at-tamrin al-khamis juga maksudnya. Hati thalatha jumalin khabaru kulli wahidatin minha jarun wa majrur. Kalau tadi dzaraf, tamrin sebelumnya, sekarang kita diminta untuk menyusun jumlah ismiyah yang khabarnya berupa jar dan majrur. Silahkan kembali Bu ke tafadhali Al-kitabu 'alal maktabi. Al-kitabu 'alal maktabi. Betul sekali, ahsanti. Fatahallahu alaik. Selanjutnya Bu Siti. Indi kitabul fiqhi. Bagaimana, Indi kitabul fiqhi. Ini apa, Indi kitabul fiqhi. Nah, taib, mubtada'nya mana? Kitabul fiqhi. Kitabul fiqhi sebagai mubtada. Kitab sebagai mubtada, lalu khabarnya? Indi khabar muqaddam. Taib. Indi itu susunan apa, Afan salah. Dorong. Dzaraf. Afan salah. Jar majrur, Pakai aja li gitu nggak masalah, Li. Li. Apa nih Ustaz? Nggak masalah, santai. Pede banget salah. Nggak apa-apa, harus pede kan, Li kitabul fiqhi. Ahsanti, li kitabul fiqhi. Jadi jangan buru-buru, Jadi meskipun yakin, coba dipastikan lagi gitu. Dipastikan lagi. Tapi juga harus pede seperti itu, harus. Kalau nggak pede, nggak jalan-jalan nanti, Tayyib. Ahsanti. Barakallahu fiik. Selanjutnya at-tamrin asadis. Ini kemarin juga sudah kita jadikan PR, ya. Tayyib. Ya atau ya? Ya, Ustaz. Ya. Ini PR yang paling pertama banget. Tayyib. Di sana perintahnya ij'al kullasmin mimma ya'ti mubtada'an. Ini semua ism yang di bawah ini dijadikan mubtada. Ala an yakuna khabaruhu jumlatan ismiyatan. Dan khabarnya kita harus membuat berupa jumlah ismiyah. Wasta'in bismilladzi bainal qausaini li takwinil khabar. Dan kita diberi clue di sana berupa ism yang ada di dalam kurung. Nah, kita diminta khabarnya dari ism yang di dalam kurung itu berupa jumlah ismiyah. Bu Uke lagi dijawab, silahkan dijawab. Dua, dua. Tadi sudah 3 sekarang. Ahmadu akhuhu ghaniyun. Ahmadu akhuhu ghaniyun. Ahsan. Berarti Ahmadnya yang mudah-mudahan ghani juga, Ahmadu akhuhu ghaniyun. Ahmad sebagai mubtada, akhuhu ghaniyun. Ini mubtada khobar juga sebagai khobar dari Ahmadu.
Jayid. Sayyaratuka sekarang. Sayyaratuka launuha ahmaru. Jayid. Sayyaratuka launuha ahmaru. Sayyarah sebagai mubtada, launuha ahmaru. Laun sebagai mubtada, ahmaru sebagai khabar, dan susunan mubtada khabar yang kedua ini launuha ahmaru sebagai khabar dari sayyarah. Ahsanti. Sekarang Bu Siti, tafadhali 3 langsung dihabis. Nah, al-kutubul ajnabiyyatu thamanuha ghalin. Al-kutubul ajnabiyyatu thamanuha Ghalin. 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 Ini ism apa Ism mangkus ya? Ism mangkus. Jadi di kasrotain saja. Ghalin. Ghalin. Jayyid. Ahsant. Jadi al-kutubu ini sebagai mubtada, ajnabiyah sebagai na'at. Al-kutubu mubtada dan dia man'ut. Al-ajnabiyah na'atun. Lalu thamanuha ghalin. Thamanuha sebagai mubtada lagi. Wa huwa mudhaf. Ha dhamir muttasil mudhafun ilaih. Ghalin sebagai khabar. Dan susunan mubtada dan khabar dari thamanuha ghalin ini sebagai khabar dari mubtada yang pertama yaitu al-kutubu. Ahsanti. Selanjutnya at-talibul jadid. At-talibul jadid munirun. Ismuhu Munirun. Munirun. Ahsanti. At-talibul jadid ismuhu Munirun. At-talibu mubtada man'ut, al-jadidu na'tun, ismuhu Munirun. Ini mubtada dan khabar juga ism mubtada mudhaf, lalu Munirun khabarnya. Dan susunan ismuhu Munirun ini mubtada khabar, jumlah ismiyah sebagai khabar dari mubtada yang pertama at-talib. Sekarang lafzul jalalah. Allahu fadluhu azimun. Ahsanti. Allahu fadluhu azimun. Lafzul jalalah sebagai mubtada, fadluhu azimun, fadluhu sebagai mubtada lagi, wa huwa mudhaf, lalu azimun khabar. Wal jumlah al-ismiyah fadluhu azimun ini fi mahalli raf'in khabar. Dengan mubtada al-awwal. Ahsanti. Insyaallah berarti juga nggak ada kendala ya, mudah semuanya. Alhamdulillah. Selanjutnya, at-tamrin as-sabi'. Istakhrij min ad-darsi amthilatan lil jumlatil ismiyati hudhifa mubtada'uha. Sebutkan dari hiwar yang ada di dalam di pelajaran ini, maksudnya di bab ini. Misal dari jumlah ismiyah yang mubtada'nya mahdzuf. Ada atau tidak? Jumlah ismiyah yang mubtada'nya mahdzuf. Mana? Ini mulai di halaman kedua dari bab ini. Atau kalau di buku cetakan saya halaman 88. Ini baru ada mubtada mahdzuf. Apa misalnya contohnya? Bi khairin. Ada pertanyaan kaifa haluk? Langsung dijawab bi khairin. Gitu ya. Langsung dijawab bi khairin. Aslinya hali bi khairin. Hal itu sebagai mubtada, bi khairin khabarnya, jar majrur khabar. Ayo. Berhenti. Selanjutnya ada lagi Munirun. Munirun itu sebagai khabar, aslinya ismi Munirun. Pertanyaan dari Mas Muka, langsung dijawab Munirun. Baik. Ada lagi La biriqaniyun. La Britaniyun. Aslinya Almaniyun anta. Aslinya la ana Britaniyun. Ananya mahdzuf, mubtada'nya mahdzuf. Ada lagi atau tidak?
Tidak ada? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Selanjutnya di sini at-tamrin ats-tsamin istakhrij ma fi ad-darsi minal mubtada'ati wal akhbar. Wa 'ayyin naw'a kulli khabarin 'ala an-nahwil ati. Dan tentukan jenis khabar seperti contoh berikut ini. Jadi disebutkan jumlahnya apa? Subhanallah. Disebutkan jumlahnya apa? Mubtada'nya mana, khabarnya mana. Lalu jenis khabarnya ini berupa apa? Apakah isim mufrad, jumlah atau syibhul jumlah? Kita coba Om ya. Kita coba. Dari awal Om. Sudah jam 9. Coba kita coba dari awal. Apakah ada jumlah ismiyah di sana? At-tullabu qaliluna. Jayid. At-tullabu qaliluna. At-tullabu qaliluna. Ini mubtada'nya mana? At-tullabu mubtada, khabarnya qaliluna. Nah, qaliluna ini jenis khabar apa, Apakah Khabarnya qaliluna. qaliluna ini jenis khabar Nau'uhu mufrad. mufrad, ahsanti. Mufrad. Jayid. Selanjutnya, ainal akharuna ini juga mubtada khabar. Mana mubtadanya, Al-akharuna. Al-akharuna sebagai mubtada dan khabarnya berarti aina. Nah, ini khabar muqaddam. Nah, itu berupa apa, Jenisnya apakah jumlah atau syibhul jumlah? Bagaimana? Mufrad itu, Aina itu ism mufrad. Kata tanya ism mufrad. Gitu, ya. Di sana ini semuanya nanti jumlah ismiyah semuanya. Atau ini saja langsung kita lewati. Sekarang Hamidun 'indal mudiri. Hamidun 'indal mudiri. Mubtada'nya mana, Hamidun. Hamidun khabarnya Inda. Inda ini berupa mufrad atau jumlah? Syibhul jumlah, ya. Ini dzaraf. Syibhul jumlah. Lalu Ishaqu fil mirhadi. Ishaqu fil mirhadi. Mana mubtada'nya? Ishaq sebagai mubtada, khabarnya fil mirhadi ini berupa fil mirhadi. Syibhul jumlah juga, jar majrur. Terakhir di sana wal hasanu dhahaba ila ghurfatil muraqibi. Ini mubtada'nya mana? Al-Hasan. Al-Hasan khabarnya dhahaba. Khabarnya dhahaba. Itu sudah terdiri dari fi'lun dan fa'il. Berupa apa, berarti? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, ya. Jumlah fi'liyah. Ahsan. Jadi insyaallah nggak ada masalah, ya. Kalau dimintai ini seperti ini. Itu insyaallah sudah paham semuanya. Kita langsung. Ini sudah selesai sebenarnya, Sudah selesai, alhamdulillah. Di sini di halaman ini kita diberikan contoh. Jadi di sana judulnya ba'du ahwalil mubtada'i wal khabar. Ahwalil mubtada'. Jadi di sana ada contoh susunan jumlah ismiyah. Lalu diberi keterangan ini keadaan mubtada'nya apakah nakirah atau ma'rifah atau muqaddam atau muakhir, dan kalau misalkan muakhir itu sebabnya apa. Gitu, ya. Di sana insyaallah bisa dibaca-baca. Misalkan contohnya Allahu ghafurun. Lafzul jalalah ma'rifah jelas. Lalu ini muqaddam, ini keadaan asal. Lalu ajibun kalamuhu. Ajibun kalamuhu. Kalamuhu sebagai mubtada. Ajibun khabar. Ini kalamuhu ma'rifah karena mudhaf ilal ma'rifah. Lalu mubtada ini muakhir. Muakhir. Kira-kira kenapa ini, kok muakhir?
Kenapa, Om? Kalau kalamuhu ajibun juga bisa kan, Ustaz? Boleh, boleh saja. Kalamuhu ajibun. Jadi ini untuk penekanan, Om. Untuk penekanan bahasanya betul-betul ajib kalamnya. Aneh. Betul-betul aneh. Ini untuk Berarti dia penekanan. untuk itu ya, Ustaz. Bagaimana, Om? Bagaimana? Tadi Bu Siti Hada kayaknya jairun tuh Itu, maksudnya Ustaz. apa, Om? hada jairun maksudnya apa? Jaizun, Om. Ah, ini di Itu ya, PDF untuk Jaizun, Om. taksib. Oh, zaizun ya. Di buku saya Jaizun. Jaizun juga, Om. Berarti ini lebih bagus dalam hal ini buku saya. Zaizun ya, saya yang salah baca, Ustaz. Jaizun, Om. Maksudnya apa, Ustaz? Jaiz itu boleh. Oh, boleh. Boleh. Makanya tadi kalau misalkan dibalik boleh nggak? Boleh. Kalamuhu ajib. Ya, boleh. Gitu, Om, ya. Ini untuk penekanannya. Untuk penekanan ini, Om. Untuk penekanan Taksib ya. untuk takkid. Takkid. Gitu, Om, ya. Kita lanjutkan lagi di sana. Indaka sayyaratun. Indaka sayyaratun. Sayyaratun mubtada'nya. Indaka khabarnya. Berupa syuhul jumlah. Dzarf. Ini sayyaratun nakirah. Mubtada'nya nakirah. Dan dia muakhir. Kenapa? Kok boleh muakhir? Karena ya itu karena khobarnya berupa syibhul jumlah. Karena khobarnya syibhul jumlah dan mubtada'nya nakirah. Gitu, Om, ya. Baik. Selanjutnya afillahi syakkun. Afillahi syakkun. Ini hadis. Ya, bukan hadis, ini perkataan ulama dalam ini perdebatan masalah akidah. Afillahi syakkun. Mana mubtada'nya, Om? Syakkun. Syakkun itu mubtada. Mubtada nakirah. Dan dia muakhir, diakhirkan karena khabarnya yang fillahi. Fillahi itu khabar, jar dan majrur. Kenapa di sini kok boleh diakhirkan mubtada'nya? Sama alasannya dengan yang nomor sebelumnya. Karena ini khabarnya berupa syibhul jumlah, boleh diakhirkan maka. Dan nakirah. Iya. Mubtada'nya nakirah. Tayyib. Selanjutnya, ini kalau tadi di penjelasan di depan-depan tadi malah nggak ada ini, ya, apa tuh sebab-sebab ini. Malah saya baru sadar ini. Kemarin saya bacakan itu nggak terlalu memperhatikan ini. Tayyib. Selanjutnya di sana ada man ghaibun. Mana mubtada'nya? Man itu mubtada, ghaibun sebagai khabar. Mubtada'nya nakirah dan muqaddam. Kenapa boleh nakirah? Karena berupa ism istifham, ya. Ism istifham itu semuanya nakirah dan harus di awal. Harus di awal. Lalu yang nomor 6, man anta. Ini baru mana mubtada'nya? Anta mubtada. Anta mubtada, sedangkan man sebagai khabar. Man anta, anta sebagai mubtada, mannya khabar. Mubtada'nya ma'rifah, dhamir, semua dhamir itu ma'rifah. Sedangkan dia muakhir mubtada'nya karena khabarnya harus diawalkan. Khabarnya berupa ism istifham. Baik. Terakhir di sana wa antasumu. Wa antasumu khairul lakum. Wa antasumu khairul lakum. Kepanjangan jadinya ke bawah. Wa antasumu khairul lakum. Mubtada'nya mana, Om? Antasumu. Antasumu. Ini ma'rifah.
Nah, karena kalau dirubah menjadi masdar sharih jadinya siyamukum. Siyamukum mudhaf ila ma'rifah, jadinya ma'rifah. Dan dia di awal. Ini keadaan asal. Keadaan asal memang normalnya seperti itu. Baik. Di halaman terakhir di sana ada penjelasan tentang keadaan khobar. Ini terakhir, paling terakhir. Keadaan khobar di sana dijelaskan juga. Di sana ada contoh khobar dalam susunan kalimatnya dan jenis-jenisnya. Jenisnya mufrad